Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai e-learning untuk guru. Ya. Pertama-tama Bapak Ibu silahkan buka Google Chrome-nya. Kemudian di sini ketik e-learning.smbn1banjarsari.sch.id, kemudian klik enter. Nah, tampilan pertama akan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk ke menu guru. Kemudian untuk username dan password di sini menggunakan username dan password Airport yang biasa Bapak Ibu guru gunakan. Di sini untuk yang saya kemudian login. Setelah login, nah tampilannya seperti ini. Di sini ada jadwal daring SMP Negeri 1 Banjarsari. Di sini ada hari dan tanggal, kemudian mata pelajaran kapan Bapak Ibu merilis untuk materi mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Kemudian di sini ada tab peserta ujian, profil saya, bank soal, materi, tugas dan struktur, dan hasilnya dari Bapak Ibu guru. Kalau ingin membuat materi, klik materi. Kemudian tampilannya seperti ini, masih kosong di sini. Kemudian klik buat materi. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini pilih mata pelajaran, misalkan untuk saya seni budaya, pilih seni budaya. Kemudian judul materi, untuk materi pertama di seni budaya kelas 8 misalkan menggambar model. Kemudian di sini tulis materi. Nah, misalkan di sini saya akan menyuruh anak-anak untuk menyaksikan tayangan video. Silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Atau misalkan kalau tidak melampirkan video, atau di sini Bapak Ibu ingin melampirkan foto materi pembelajaran, bisa dari sini insert image atau kemudian Bapak Ibu bisa mengupload ya foto apa yang ingin ditampilkan untuk materi pembelajaran. Di sini tinggal pilih terus image, pilih foto yang mana yang ingin Bapak Ibu tampilkan, kemudian open. Untuk dimensinya di sini saya sarankan dirubah ke ukuran 300 supaya tidak terlalu besar. Kemudian oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini di sini untuk gambarnya ya, atau untuk fotonya. Nah, setelah ini, karena di sini saya menggunakan video, misalkan di sini ada link YouTube, saya akan ambil video pembelajarannya dari YouTube. Maka dari itu sekarang kita buka YouTube-nya. Misalkan sini saya sudah mencari materi seni budaya kelas 8 semester 1. Kemudian di sini di atas ini link YouTube-nya di copy ya, di blok oleh Bapak Ibu, kemudian copy, kemudian paste di sini di e-learning, paste. Nah, di sini materi ini akan disampaikan untuk kelas berapa. Di sini ada pilih kelas. Misalkan saya contoh untuk kelas 8. Pilih saja, di sini ada 8 A sampai I ya. Ada 7, 8, 9. Di sini misalkan saya untuk kelas 8A dan 8B. Kemudian di sini ada tanggal publish. Ini menyesuaikan dengan jadwal yang tadi ada di dashboard. Misalkan saya rilis materi ini untuk tanggal 3 bulan Agustus, kemudian jam berapa materi ini bisa anak-anak simak gitu kan. Di sini pilih jamnya. Kalau tanggal 3 Agustus biasanya saya untuk rilis materi itu pagi-pagi, jadi jam 8. Di sini pilih jam 8. Anak-anak nanti sudah bisa melihat materi untuk mata pelajaran seni budaya. Kemudian di sini ada file pendukung apabila Bapak Ibu ingin melampirkan materi tambahan untuk membantu pembelajaran. Di sini bisa choose file, kemudian cari
file mana yang akan Bapak Ibu lampirkan gitu. Misalkan yang ini. Kemudian open. Nah, nanti otomatis di sini akan muncul ini sudah masuk berarti ya. Kemudian kalau setelah seperti ini klik save. Nah, materi berhasil. Nah, sekarang di sini jadi tampil ya untuk materi pertama seni budaya. Jadi Bapak Ibu pun di sini sebenarnya bisa buat beberapa materi. Sekali membuka e-learning, Bapak Ibu bisa membuat beberapa materi. Kalau ini ke-1 ini materi untuk pertama sudah saya buat. Misalkan saya mau buat materi yang kedua sama, tinggal di sini buat materi, isi untuk pelajaran apa, materinya apa, di sini isi juga, kemudian untuk kelas berapa. Kalau menggunakan video tayangan YouTube di sini pasti linknya, link dari YouTube-nya. Nah, kemudian yang beda itu hanya di sini. Kalau tadi misalkan tanggal 3, nanti misalkan ketemu lagi dengan pelajaran seni budaya tanggal 19 Agustus misalkan. Klik aja 19 Agustus. Terus kemudian di sini jamnya misalkan sama pagi-pagi untuk materi jam 8. Otomatis nanti jam tanggal 19 Agustus itu anak-anak bisa menyimak materi pembelajaran dari Bapak Ibu. Sebelum tanggal 19 itu tidak akan muncul di anak-anaknya. Kemudian misalkan ada yang salah dari materi Bapak Ibu buat tadi misalkan, ini bisa diedit. Klik saja yang ini nih, yang warna biru di sini. Atau Bapak Ibu ingin menghapusnya, ini yang warna merah ini gambar sampah, ini bisa diklik yang untuk dihapus. Kalau misalkan untuk diedit, tinggal klik aja lagi yang ini. Misalkan ada yang kurang di sini, oh saya kelasnya kurang, tambah lagi misalkan kelasnya. Kemudian jangan lupa klik save. Nah, di sini materi berhasil dirubah. Seperti itu. Ini untuk membuat materi. Kemudian untuk tugas terstruktur, di sini ada di bawah materi ada tugas terstruktur. Nah, di sini masih kosong karena saya belum membuat tugas untuk anak. Di sini juga sama, tinggal klik buat tugas. Kemudian di sini pilih mata pelajarannya. Kalau ini tidak bisa muncul otomatis ya, di sini ketik saja misalkan ini seni budaya. Kemudian judul tugasnya sama dengan materinya tadi, menggambar model. Kemudian tugasnya apa di sini? Silakan Bapak Ibu tuliskan tugas yang ingin Bapak Ibu berikan untuk anak. Misalkan soal esai bisa di sini diketikkan oleh Bapak Ibu. Atau misalkan kalau saya misalkan silakan kalian kerjakan uji pemahaman 1 di buku KKS. Kemudian upload foto tugas kalian di aplikasi ini. Nah, sama seperti yang tadi, tugas ini akan diberikan untuk kelas berapa. Di sini pilih kelas. Tadi untuk 8 ABC, jadi di sini saya pilih kelas untuk A, B, dan C. Nah, di sini ada tanggal mulai. Tadi tanggal mulai untuk materi tanggal 3 misalkan, sesuai dengan jadwal materi yang Bapak Ibu buat. Klik saja di sini tanggal 3. Kemudian jam berapa materi ini untuk tugas ini bisa anak-anak kerjakan. Jam 8 misalkan. Nah, otomatis anak-anak bisa mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan jam 8 tanggal 3 bulan 8. Kemudian tanggal selesainya. Ini tanggal selesainya. Pilih misalkan berapa lama anak mengerjakan materi atau mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan. Tadi materi untuk tugas ini tanggal 3 bulan 8 itu sudah bisa dilihat oleh anak-anak. Misalkan selesainya tanggal 10. Tanggal 10 itu jam berapa batas akhirnya untuk mengupload tugas yang Bapak Ibu suruh ke anak. Misalkan jam 9 di sini saya. Nah,
Perbedaannya dengan materi yang tadi, untuk tugas di sini tanggal mulai, di sini tanggal selesai. Kalau tadi untuk materi di sininya itu link YouTube ya, hanya ada tanggal mulai. Jadi ketika materi sudah Bapak Ibu berikan untuk anak, itu nanti di akun anak akan selalu bisa terbuka. Kemudian jangan lupa setelah membuat tugas di sini klik save. Oke, data berhasil disimpan. Otomatis di sini muncul tugas untuk seni budaya. Nah, di sini bisa klik lihat. Ini klik lihat di sini daftar jawaban siswa. Jadi nanti ketika anak-anak sudah mengerjakan, di sini muncul Bu nama siapa, nama anaknya, kelas apa, kemudian filenya muncul, nanti saya kasih contoh. Kemudian misalkan ada yang salah dengan tugas yang Bapak Ibu berikan, misalkan ada yang kurang atau ingin ditambahkan, di sini tinggal edit lagi aja. Ini yang warna biru, klik, ingin menambahkan apa di sini Bapak Ibu gitu. Jangan lupa klik save lagi. Nah, tugasnya di sini saya baru membuat satu. Sama seperti materi yang tadi, misalkan Bapak Ibu ingin membuat lebih dari satu tugasnya, tapi nanti disesuaikan dengan tanggal materi yang tanggal rilisnya. Misalkan untuk tugas yang kedua tadi, misalkan di materi saya materi rilis tanggal 18 misalkan ya, jadi tugasnya juga sama saja buat di sini untuk tanggal 18 tanggal mulainya, kemudian tanggal selesainya tanggal berapa. Di sini sama, pilih mata pelajaran apa, tulis di sini mata pelajarannya, materinya apa, kemudian di sini tugasnya seperti apa, kelas untuk kelas berapa, jangan lupa klik save lagi. Contoh misalkan saya seni budaya, tugasnya misalkan apalah di sini pengumuman, apa tugasnya misalkan kelas 8A D, tanggal mulainya misalkan Agustus tanggal 19, jadi misalkan ini tugas bisa diakses oleh anak misalkan jam 8, tanggal selesainya tanggal 9 Agustus tanggal 26 misalkan jam 8. Klik saja save lagi di sini, otomatis tugasnya jadi ada dua, tapi beda di sini tanggal mulainya, tanggal selesainya, tanggal berapa berbeda ya. Kemudian judul tugasnya di sini sesuai dengan materi yang Bapak Ibu berikan untuk anak. Ini untuk materi dan tugas struktur, tugas terstruktur. Nah, kemudian contoh untuk tampilan di anak seperti ini. Ini saya sudah login menggunakan user anak. Tampilan di anak itu seperti ini. Di sini anak juga sama. Di sini ada jadwal pembelajaran online di SMP 1 Banjarsari, tanggalnya, hari apa, tanggal apa, mata pelajaran apa saja mereka di sini bisa lihat. Kemudian anak-anak di sini mereka akan melihat materi, misalkan materi belajar yang Bapak Ibu sudah buat materinya. Nah, di sini kebetulan di sampel siswa ini sudah ada materi pramuka, seni budaya, dan PPKN. Misalkan anak nanti melihat untuk materi seni budaya. Nah, tampilnya akan seperti ini, Bu. Ini kan saya menggunakan tayangan video pembelajaran dari YouTube. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Saya waktu itu membuat videonya menggambar model. Kemudian di sini tadi ketika membuat materi belajar, saya mengetikkan di sana untuk materi pertama mata pelajaran seni budaya, silakan anak-anak simak video pembelajaran berikut ini. Kemudian ini tinggal klik play untuk anaknya, nanti anak menyaksikan video pembelajaran di sini ketika akan menggambar. Kemudian untuk tugas di anak, mereka klik tugas siswa, di sini akan muncul tugas. Nah, kebetulan di sini sudah banyak tugas, tapi di sini nanti muncul untuk misalkan seni budaya, ujian dimulai. Nah, ini kan tanggalnya ada tanggal berapa, jam berapa, ujian ditutup tanggal berapa, jam berapa. Ini untuk tugas yang sudah bisa dikerjakan oleh anak, tampilannya seperti ini, lihat tugas. Kalau yang belum, tadi kan misalkan buat 2 materi, otomatis di sini misalkan seni budayanya ada 2, tapi karena ujian dimulainya tanggalnya beda,
otomatis misalkan gini, tugas belum dimulai, ini artinya anak belum bisa mengerjakan tugas karena misalkan di sini untuk bahasa Arab, ini untuk Kusto ya, ujian dimulainya itu tanggal 7 bulan 8 jam 1 siang. Jadi nanti anak bisa mengerjakan tugas ini atau melihat tugas ini tanggal 7 bulan 8. Baru anak bisa melihat tugas apa yang harus mereka kerjakan. Untuk penjas pun sama di sini, tugasnya belum dimulai karena ujian dimulainya tanggal 7 bulan 8. Kalau ini PKN ini sudah bisa dilihat oleh anak karena di sini tanggal 28 bulan 7. Nah, tugasnya nanti anak ketika lihat tugas seperti ini. Uji pemulaian satu LKS misalkan ini kalau contoh untuk saya ya. Di sini saya menyuruh anak untuk apa? Misalkan di sini. Kemudian anak menjawabnya di mana? Anak di sini kirim jawaban. Nah, karena ini sudah dinilai, jawaban telah dikoreksi dan dinilai kamu 100. Seperti itu. Kalau belum nanti tampilannya sama seperti Bapak Ibu, nanti di sini anak ada tampilan untuk upload filenya, untuk menuliskan jawaban yang mereka jawab. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk tampilan untuk nanti Bapak Ibu gimana nih menilainya. Ini contohnya akan seperti ini Bu, sama Ibu tinggal masuk ke tugas terstrukturnya. Tapi di sini tampilannya seperti ini karena ini tampilan admin, tapi tidak akan jauh berbeda di dashboardnya, di tampilannya nanti seperti ini. Klik lihat, kemudian nanti kan kalau tadi masih kosong, di sini nomor nama siswanya tadi kosong. Nah ini kebetulan siswa udah ada yang masuk, udah memberikan, udah mengerjakan tugas. Di sini nama siswanya misalkan Fatur Rahman, kelas apa di sini muncul. Kemudian lihat tugas yang mereka kerjakan atau yang mereka kirim di sini, klik lihat. Nah misalkan seperti ini contohnya. Nah kemudian Bapak Ibu akan menilai tugas anak tersebut. Di sini klik saja input nilai. Ibu Bapak akan memberikan nilai berapa untuk tugas yang anak tersebut kerjakan. Misalkan saya kasih 100. Kemudian klik save sampai nilai berhasil disimpan di sini. Ya mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan untuk Bapak Ibu mengenai e-learning di SMA Negeri 1 Banjarsari. Mohon maaf untuk apabila ada kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, silahkan saya tunggu di ruangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.